Tema kita kali ini tentang sebuah totalitas bagian yang kedua. Kita dasari dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal ketiga ayat ke-24 mengatakan demikian. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Sekali lagi, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mengapa banyak orang yang mudah sekali mengeluh dan bersungut-sungut dan berbantah-bantah dalam hal pekerjaan atau melayani? Karena mereka kurang totalitas. Karena mereka hanya memikirkan apa yang mereka pikirkan saja. Bukan memikirkan Tuhan, bukan memikirkan nama Tuhan, bahkan meninggikan Tuhan. Terlebih ketika kita memuliakan Tuhan, itu bisa bekerja dan melayani. Karena mereka menganggap bekerja atau melayani adalah kewajiban rutin saja yang harus dilakukan di jam-jam tugasnya. Sehingga begitu menghadapi tugas yang banyak, deadline dan mendapatkan kesibukan dengan intensitas tinggi, mereka pun langsung mengeluh, bersungut-sungut, dan ada juga bahkan sampai marah. Seringkali juga ketika menghadapi masalah berat, mereka langsung menghilang. Semangat kerja mereka mulai menurun atau gairah melayani pun mulai tersendat-sendat. Itu pun bisa terkontaminasi dengan pekerjaan atau pelayanan yang mereka layani. Itulah seringkali tanpa sadar mereka tidak mengerti bahwa bekerja atau melayani itu sebenarnya memuliakan Tuhan. Jadi, etos kerja setiap kita orang percaya, kalau kita tidak sepenuh hati atau totalitas seperti itu, apa bedanya kita dengan orang-orang di luar Tuhan? Kita coba melihat cara pandang kita terhadap pekerjaan pelayanan yang akan menentukan dampak kinerja kita. Dalam hal apa? Jika kita menyadari bahwa pekerjaan atau pelayanan adalah sebuah anugerah dari Tuhan, maka apapun model atau jenis pekerjaan atau pelayanan yang dipercayakan kepada kita akan kita lakukan dengan penuh ucapan syukur. Sekali lagi, kita lakukan dengan penuh ucapan syukur. Sebab apa? Sebab melalui pekerjaan inilah Tuhan memelihara hidup kita. Karena ayat nas kita mengatakan dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Sebagai upah. Ingat, melalui gaji atau upah yang kita terima, kita dapat memenuhi kehidupan atau kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan selain upah, melalui pekerjaan atau pelayanan kita, Tuhan memberikan berkat-berkatnya dalam bentuk-bentuk yang lain. Semisal apa? Bonus-bonus jabatan, pekerjaan atau kepercayaan yang dipercayakan kepada kita, fasilitas dan sebagainya. Artinya apa? Dalam melalui pekerjaan tersebut kita pun dapat mengembangkan atau memaksimalkan potensi atau talenta yang kita miliki. Haleluya. Karena itu, Tuhan menghendaki supaya kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Seperti hamba yang memperoleh 2 talenta dan 5 talenta. Akan tetapi janganlah kita seperti hamba yang menerima 1 talenta. Bahkan malah talenta itu tidak berguna dan ia menyembunyikannya. Artinya 1 talenta itu tidak dikembangkannya. Matius pasal ke-25 ayat 24 sampai 30 mengatakan demikian. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Ayat 26. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya
dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Haleluya. Maka dari itu, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang bekerja atau melayani, sudah seharusnya tidak bekerja asal-asalan atau bermalas-malaskan, bahkan tidak mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Walaupun seringkali kita jumpai ada yang tampak bekerja giat hanya ketika ada pemimpin atau ada tuannya. Begitu pemimpin tidak berada di tempat, mereka pun semburat kemana-mana dan bekerja sekehendak hati mereka, sesuka mereka. Dan itu pun yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Kolose pasal ketiga ayat 22 mengatakan demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Sebagai kesimpulan kita, setiap kita sebagai pekerja, sebagai pengerja, sebagai orang yang bekerja, kita sudah seharusnya menunjukkan keunggulan atau kualitas kita dalam segala aspek pekerjaan kita. Dengan apa? Dengan penuh totalitas. Karena apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Yohanes pasal ke-14 ayat ke-12 mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sepakat di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Dengan sebuah totalitas kami melakukan segala sesuatu, terlebih pekerjaan. Dalam menghidupi kehidupan setiap kami. Kami lakukan dengan pekerjaan itu dengan hati kepada Tuhan. Condong kepada Tuhan. Dengan dedikasi yang tinggi kepada Tuhan. Terlebih ketika kami diperhadapkan dengan hal pelayanan. Kami pun akan melayani dengan sepenuh hati dan menyukakan hati Tuhan. Terlebih kami dasari dengan ucapan syukur. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap apa yang kami butuhkan. Terlebih apa yang kami kerjakan, kami lakukan. Berkati secara jasmani, jiwani, dan rohani. Berkat-berkat yang melimpah dengan tidak terbatas. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.